Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bahwasannya di antara usul dalam pendidikan adalah membersihkan hati anak didik. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi para pendidik. Demikian juga para pendidik itu harus membersihkan hati. Karena dia yang akan menuang ilmu. Kalau pendidik itu diperintahkan agar tempat ilmunya bersih, hatinya bersih, demikian juga pendidik seorang guru itu harus punya tempat yang bersih agar ilmu yang dituang kepada anak tersebut tidak kotor. Maka seorang guru harus bersih hatinya, harus bersih ilmunya dari penyimpangan-penyimpangan. Harus punya pemahaman yang benar, punya akidah yang benar, punya manhaj yang benar, punya fikih yang benar, Karena itu nanti yang akan dituangkan kepada sang anak didik. Kalau ternyata pangkal dari gurunya itu sudah kotor, maka ilmu yang didapatkan oleh anak didik juga sudah kotor. Maka apa yang disebutkan dalam pembahasan yang lalu difokuskan pada anak didik, namun itu juga berlaku pada seorang pendidik. Dan yang paling fokus dibersihkan adalah apa? Hati. Dibersihkan dari apa? Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Dan bersihnya hati, membersihkan hati itu kembali kepada dua pangkal terbesar. Yaitu apa? Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat. Itu membersihkan hati itu dari najis syubuhat, dari kotoran syubuhat. Wal akhar, dan yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat, dan membersihkan hati itu dari kotoran asyahawat. Nah, apa yang disebut dengan asyubuhat? Asyubuhat itu adalah kesamaran. Asyubuhat itu arti dasarnya itu adalah kesamaran. Maknanya apa? Maknanya adalah pemahaman yang salah. Dia memahami sesuatu itu masih samar, atau dia memiliki pemahaman itu salah. Maka itu disebut apa? Asyubuhat. Maka pemahaman-pemahaman yang salah semuanya itu masuk dalam pengertian apa? Syubuhat. Mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dia juga punya dalil. Kita katakan itu syubuhat. Itu bukan ilmu yang benar. Mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka punya dalil. Iya, mereka punya dalil. Itu kita katakan syubhat. Mereka mengatakan bahwasannya pengeboman itu adalah jihad. Orang yang mati itu mati syahid. Mereka punya dalil. Mereka punya dalil. Itu namanya syubhat. Kenapa kita katakan syubhat? Karena berdalilnya salah, pendalilannya salah, menyelisihi pengarahan dan fatwa para ulama. Maka kita katakan itu adalah syubhat. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini yang pertama kali harus diarahkan siapa? Ya pendidik. Maka para pendidik harus benar-benar memahami apa yang akan diajarkan oleh kepada anak didiknya, agar menjadi ilmu yang murni, bersih dari kotoran-kotoran syubhat. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dari kotoran syahwat. Syahwat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan kemaksiatan, berkaitan dengan perbuatan dosa, Maka harus suci dari ini semua, karena Anda ingin mencetak anak didik yang bertakwa. Bagaimana Anda ingin mencetak anak didik yang bertakwa sedangkan Anda
tidak memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa. Mustahil, ya. Makanya saya bilang beberapa kali, yang menjadi takmir masjid itu harus orang yang rajin sholat jamaah. Yang menjadi takmir masjid itu adalah orang yang harus sering ke masjid. Ada orang tidak pernah ke masjid dijadikan ketua takmir masjid. Bagaimana toh? Ya, orang jarang sholat mau mengatur orang yang sholat. Itu nggak masuk akal. Tidak benar. Maka orang yang menjadi ketua, orang yang menjadi takmir, ya, menjadi pengurus, itu harus menjadi orang terdepan. Kenapa? Mereka yang akan menjadi contoh. Mereka yang akan mengatur, mereka yang akan mewarnai. Maka seorang guru harus apa? Harus terdepan dalam memiliki sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita punya visi misi mencetak ya generasi bertakwa, sekarang kita pertanyakan, gurunya seperti apa dulu? Ya, gurunya seperti apa dulu? Nah, contoh yang lain, ingin membuka ingin membuka pondok tahfidz, ya, menghafal Al-Quran. Gurunya tidak ada yang hafal Al-Quran. Terus bagaimana? Ya, oh kan gampang, nanti bisa melihat Al-Quran. Iya, bisa Anda melihat Al-Quran. Akan tapi bacaan Anda, ya Anda menyemak, itu apakah standar? Mungkin dia membaca dengan bacaan yang salah, Anda tidak tahu. Kenapa? Anda belum menghafal. Anda belum belajar, Anda belum dibenarkan. Bacaan-bacaan Anda belum diakui oleh seorang guru. Bagaimana Anda membuka tahfidz? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka membersihkan hati itu dibersihkan dengan dua hal. Membersihkan hati dari syubhat dan membersihkan hati dari asyahawat. Dan hancurnya umat itu karena dua hal itu. Ya. Yang pertama, hancurnya umat karena syubhat ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, orang Nasrani ini punya syubhat. Ini hancurnya orang Nasrani, yaitu syubhat. Syubhat itu apa? Ilmunya salah. Punya pemahaman yang salah. Menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Anak Tuhan. Itu dari mana mereka dapatkan? Punya pemahaman sesat. Maka mereka disebut ad-dallun. Sedangkan as-syahwat ini menjadi ciri khusus orang Yahudi. Di mana syahwatnya? Yaitu syahwatnya mereka menampakkan isi kitab kalau sesuai dengan keinginan. Dan mereka menyembunyikan kalau tidak sesuai dengan keinginan. Ini ada hawa nafsu, cari keuntungan. Oh ini menguntungkan, yuk kita ajarkan. Tidak menguntungkan, sembunyikan. Ada syahwat. Makanya orang Yahudi lebih cerdas daripada orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Ya, amburadul agamanya. Sedangkan orang Yahudi itu cerdas, mereka tahu betul isinya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau orang Nasrani, itu sifat khususnya apa? Menambah dan mengurangi kitabnya. Maka mereka menjadi sesat, beragama tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi tidak. Yang tidak cocok disembunyikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu sifat khusus mereka. Ada hawa nafsu. Ya, berkaitan dengan keuntungan apa? Keuntungan dunia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman dengan sebagian kitab dan engkau kufur dengan sebagian yang lain? Maksudnya beriman ini bukan dengan hati saja. Maksudnya kufur ini bukan dengan hati saja. Tapi maksudnya ini adalah langsung dalam praktek perbuatan mereka. Ya, di awal ayat disebutkan apa? Di awal lembaran paling atas, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya. Jadi kami telah
membuat perjanjian denganmu, wahai orang-orang Yahudi, agar kalian itu tidak saling menumpahkan darah dan tidak saling mengusir. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan apa? Wa iyakunu usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan apabila ada tawanan-tawanan di antara kamu yang ditawan oleh orang lain, engkau menebusnya, padahal engkau dilarang mengusir mereka. Ya. Ini ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ya, bahwasannya Aus dan Khazraj di zaman jahiliyah itu selalu apa? Selalu perang, selalu bentrok. Kemudian 3 kabilah terbesar kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah, itu punya apa? Punya sekutu dengan Aus dan Khazraj. Sebagian memilih menjadi sekutu Aus, sebagian memilih menjadi sekutu Khazraj. Maka ketika Aus dan Khazraj berperang, mereka ikut perang. Maka mereka membunuh orang Aus, membunuh orang Khazraj, bahkan mereka membunuh sesama Yahudi. Padahal mereka diwajibkan melakukan 3 hal. Yang pertama apa? Diwajibkan tidak boleh saling membunuh. Ya, mereka diwajibkan tidak boleh saling mengusir. Mereka diwajibkan untuk menebus tawanan. Kalau ada tawanan orang Yahudi ditawan musuhnya. Namun apa yang terjadi? Mereka langgar yang 2 pertama. Mereka ikut perang, saling membunuh, orang Yahudi membunuh orang Yahudi. Kemudian siapa yang menang? Mengusir musuhnya, padahal itu juga orang Yahudi. Mereka usir. Setelah perang selesai, ya dinyatakan selesai, perang selesai, maka mereka saling berembuk, ya. Di mana orang Yahudi yang ditawan oleh musuh? Di mana? Ayo kita tebus. Maka mereka saling menebus golongan atau kabilahnya. Maka Allah menegur mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman dengan sebagian kitab dan kalian kufur dengan sebagian yang lain? Ya, ini apa? Ada syahwat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka penulis berkata, walimali toharatil qalbi min sya'nin azimin, dan karena membersihkan hati itu memiliki peran yang sangat besar. Umira bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umira. Maka Rasulullah diperintahkan untuk membersihkan hatinya itu pada perintah pertama kali turunnya ayat. Ya, di antara ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Muddatsir. Dikatakan dalam surat Al-Muddatsir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, fi qauli man yufassir asyab bil batin. Ya, pada pendapat sebagian ahlu tafsir yang menafsirkan pakaian di sini dengan pakaian batin. Wa huwa qaulun hasanun, dan ini adalah pendapat yang baik. Lahu ma'khadun sahihun, dan punya pegangan yang kuat, punya pegangan yang benar. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, diperintahkan untuk apa? Untuk menyembah Allah dengan pakaian yang bersih dan dengan hati yang bersih. Wa idza kunta tastahi min nadri makhlukin mithlika ila wasahi thawbika fastahi min nadharillah ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khotoya. Apabila engkau malu dari makhluk semisalmu yang melihatmu pakaianmu kotor, maka hendaklah engkau lebih malu kepada Allah yang melihat kepada hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khotoya, yang ternyata di dalam hatimu itu ada kotoran, ada balaya, ya, ada sampah.
wa dzunubun, dan ada dosa, wa khotoya, dan ada kesalahan-kesalahan. Maka hendaklah engkau lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Muslim bin Hajjaj, haddatsana Amr an-Naqid, haddatsana Katsir bin Hisham, haddatsana Ja'far bin Burqan, an Yazid al-Asam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak akan melihat kepada bentukmu, tidak akan melihat kepada hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah itu akan melihat pada hatimu dan amal perbuatanmu. Nah, ini ada masalah usul tarbiyah yang bisa kita ambil, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada bentuknya, tidak melihat kepada hartanya, akan tapi melihat kepada hasilnya. Seperti apa hatimu? Seperti apa perbuatanmu? Ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, orang tua itu tidak akan melihat kepada visi misi apa? Sekolah. Ya, sekolah ini berkualitas atau tidak, itu dilihat dari mana? Mereka tidak akan melihat dari pelajaran-pelajarannya. Yang mereka lihat itu langsung dari apa? Adab dan akhlak anak didiknya. Ya. Adab dan akhlak dari anak didiknya. Seperti apa hatinya? Ya, hati ini berkaitan dengan apa? Adab, akhlak, ya, sopan santun, ya, ucapannya lembut. Nah, ini harus menjadi apa? Fokus dalam dunia pendidikan. Wa a'malikum, dan perbuatan. Ya, ini harus menjadi fokus. Anak didik ini perbuatannya harus berubah. Sebelum masuk sekolah dan setelah kita didik harus berubah. Ya. Tata cara bicaranya, nah, betul. Adabnya dengan keluarga, nah ini harus diajarkan. Memang harus diajarkan, ya. Harus selalu diingatkan. Nanti kalau pulang ke rumah, ya, apa yang pertama dilakukan. Kemudian kalau orang tua sedang bekerja, apa yang harus dilakukan? Ini harus diajarkan. Orang tua itu melihat bukan dari sekedar apa materi-materi yang kita ajarkan. Mereka sibuk, tidak sempat untuk melihat. Tapi yang mereka lihat langsung dari apa? Dari perbuatan anaknya. Wahdar kamain nafsik allati mata kharajat alaika kusirta kasro muhani. Ya. Wahdar kamain nafsik, hati-hatilah dengan isi dalam hatimu. Kamain itu arti dasarnya apa? Ranjau, ya. Sesuatu yang tersembunyi untuk mencelakakan orang lain. Jadi hati-hatilah isi dalam hatimu. Allati mata, yang mana mata ketika kharajat alaika, keluar, ya, kusirta, maka engkau akan hancur. Kasromuhani, dengan sehancur-hancurnya kehinaan, ya, dengan sehina-hinanya. Jadi hati-hati dengan apa yang ada di dalam dirimu. Kalau itu memang jelek, suatu saat akan muncul. Ya. Jadi kalau seseorang benci dengan si A, ya, tapi disembunyikan, tidak ditampakkan, suatu saat pasti akan muncul. Kapan muncul akan terbongkar dan akan terlihat sejatinya Anda seperti apa. Man tahhara qalbahu fihil ilma halla wa man lam yarfa minhu najasatahu wa da'ahul ilmu wartahal. Ya. Barang siapa yang membersihkan hatinya, al ilmu fihi halla. Ya, barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan halla, ya, tinggal fihi, di dalam hati itu. Jadi barang siapa yang hatinya bersih, ilmu itu akan menancap di dalamnya. Wa man lam yarfa minhu najasatahu, dan barang siapa yang tidak mau mengangkat najisnya hati, kotoran hati, wada'ahul ilmu wartahal, maka ilmu itu akan meninggalkan hati tersebut, wartahal, dan pergi. Ini nasihat para ulama, ya.
bahwasannya hati memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dan nanti akan kita bahas dalam pembahasan adab. Ya. Nanti ada bab tersendiri tentang pembahasan adab. Bagaimana mereka mempelajari adab itu puluhan tahun. Itu sebenarnya mempelajari apa? Fikih hati. Ya. Adab dalam thalabul ilm. Bagaimana seseorang menata hati lebih dahulu sebelum mempelajari hadis, menghafal hadis, dan mulai keluar kampung menuju tempat-tempat para ulama di seluruh penjuru negara Islam. Diperbaiki dulu hatinya. Wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tulabil ilmi fi hadzal ma'qid ra'aita khalalan bayyinan. Apabila engkau mau tasaffahta, ya, membuka-buka lembaran ahwal keadaan ta'ifatin, sekelompok min tulabil ilmi, dari penuntut ilmu, fi hadzal ma'qid, dalam bab ini, dalam pembahasan ini, ra'aita khalalan bayyinan, pasti engkau melihat khalalan, celah, bayyinan, yang sangat jelas. Ya, fa aina ta'zimul ilmi min imri'in taghdu syahawat wasyubat fi qalbihi wa taruh. Di mana bentuk ta'zimul ilmi, di mana bentuk pengagungan ilmu, minimri'in, dari seseorang, taghdu asyahawat wa subuhat fi qalbihi wa taruh, yang mana syahwat dan subuhat itu bisa apa? Berkecimpung, datang dan pergi seenaknya saja. Ya, waktunya belajar, ya hadir di majelis ilmu, pulang mampir di kafe, nggak peduli. Ya, bahkan tidak jarang kumpulnya malah di kafe. Ya, kita mau ke majelis, ya kumpulnya di mana nanti kita berangkat bersama-sama. Oh, di kafe fulan, saya tunggu di sana. Subhanallah. Ya, di mana bentuk pengagungan ilmu kalau Anda tidak peka dengan kemaksiatan? Karena ilmu itu sejatinya, intinya, menjauhkan Anda dari kemaksiatan. Ya. Jadi di mana bentuk penghargaan terhadap kesehatan? Kalau Anda minum obat tapi juga makan pantangannya, ya tidak ada gunanya. Berarti Anda sebenarnya tidak apa? Tidak ingin sehat. Ya. Punya penyakit, datang ke dokter, dikasih obat, sudah dikasih tahu ini pantangannya, dimakan juga. Berarti Anda memang tidak punya perasaan untuk menghargai kesehatan atau ingin cepat sehat. Tad'uhu suratun muharramah. Dia tergoda dengan gambar-gambar yang haram, ya, gambar-gambar porno. Wa tastahwihi maqalatun mujrimah, dan merasa senang dengan perkataan-perkataan keji. Ya. Jadi kalau diajarkan ucapan-ucapan, doa-doa, kalimat-kalimat yang baik, susah untuk menghafalnya, susah untuk bisa fokus. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang lagi ngetren, cepat sekali hafal. Nah, ini perlu dikoreksi hatinya, ya. Haswuhul munkarat. Haswu itu artinya apa namanya? Ujung pakaian itu disebut haswu. Hiasan yang ada di ujung pakaian. Jadi hiasannya itu adalah kemungkaran. Wa taladzud bil muharramat, dan merasa bersenang-senang, berlezat-lezat dengan perkara yang haram. Fihi ghillun wa fasad, dalam hatinya ada ghil, ya, ada hasad, wa fasad, dan kerusakan, wa hasadun wa inat, ada perasaan hasad dan menentang, wa nifaqun wa syiqaq, ada sifat nifak dan sifat syiqaq, pertikaian. Anna lihaula walil ilmi,
Di mana letak mereka dalam mengagungkan ilmu? Wa ma hum minhu wala huwa ilaihim. Mereka itu tidak punya bagian ilmu sedikit pun, dan ilmu itu tidaklah ada di dalam diri mereka. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin ayyadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Ya, Sahal bin Abdullah berkata, haram bagi hati untuk dimasuki cahaya. Artinya cahaya itu tidak akan masuk di dalam hati. Wa fihi syai'un, sedangkan dalam hatinya itu ada sesuatu yakrahullah, yang Allah benci. Dan ini banyak contohnya ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tidak akan terkumpul dalam hati seseorang Al-Quran dan musik. Ya, tidak akan terkumpul dalam hati seseorang itu Al-Quran dan musik. Tidak akan terkumpul. Imam Syafi'i rahimahullah ketika meminta nasihat kepada gurunya Al-Waqi. Kenapa? Karena hafalannya rusak. Syaqautu ila waqi'i su'a hifdi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi tentang rusaknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia memberikan apa? Memberikan petuah, memberikan nasihat agar meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yahdi ilal asi. Dan memberitahukan kepadaku kalau ilmu itu adalah apa? Cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan masuk di dalam hati orang yang penuh dengan kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Pembahasan berikutnya ini bab baru, itu bab kedua, al-ma'qid ats-tsani ikhlasun niyyah fihi. Naam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.